Halo guys, balik lagi di Terkini. Kali ini kita akan mengalur film Pet Sematary. Film ini menceritakan tentang kuburan keramat yang bisa ngidupin lagi makhluk yang udah meninggoy. Sebelum kita simak alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Nah, kalau udah, kita langsung mulai aja dengan alur ceritanya. Tetap stay tune. Berawal dari keluarga yang baru saja pindah rumah. Ellie, si gadis kecil, dan ibunya melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat sekelompok warga yang membawa hewan mati dan menggunakan topeng. Ellie yang penasaran, dia mengejar sekelompok itu. Memasuki hutan dan melihat ada pemakaman hewan yang bernama Pet Sematary. Dia pun melihat ada tumpukan ranting dan ingin mencoba memanjatnya. Seseorang memanggil Ellie dan membuat dia terkejut hingga terjatuh. Pria itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Jude. Jude mengobati luka Ellie. Rahel, ibunya, mencari Ellie dan melihat Ellie sedang berbicara dengan orang asing. Lalu mereka pun kembali ke rumah. Saat Louis bekerja, dia tiba-tiba mendapati korban tabrak lari. Lukanya sangat parah. Pasien itu bernama Victor. Dia terseret lumayan jauh oleh mobil dan membuat dia terluka parah di bagian kepala. Dr. Louis tidak bisa menyelamatkan pasiennya karena pendarahan yang sangat hebat di bagian kepalanya. Pasien itu pun lewat. Tapi dia hidup kembali dan mengatakan, "Louis, penghalang tidak boleh dilanggar." Lalu dia pun mati lagi. Saat perjalanan pulang, Louis melamun. Dia memikirkan pasiennya tadi. Saat tancap gas, tiba-tiba Louis dikejutkan dengan mobil truk yang melaju kencang. Keesokan harinya, Ellie mengunjungi rumah Jude untuk mengantarkan makanan. Tanpa sengaja, Ellie melihat ada pistol di dalam laci Jude. Jude melihatnya dan segera menutup laci itu. Lalu, Ellie mengajak Jude untuk makan malam di rumahnya dan melihat kucing kesayangannya. Mereka makan malam bersama. Ellie memperlihatkan keahliannya dalam menari balet. Dan Crunch, kucing Ellie menghampiri Jude. Lalu Rahel dan Louis menanyakan soal pemakaman hewan itu. Seberapa jauh ke belakang? Dan Jude menjawabnya sangat dalam. Saat tidur, Louis bermimpi. Dia didatangi Victor, pasiennya yang mati. Dia ingin Louis mengikutinya. Louis masuk ke dalam hutan pemakaman hewan. Tiba-tiba tangannya ditarik. Dan stop, tanahnya masam. Dia bangun dan terkejut. Anaknya sudah mengejutkannya, saat akan turun dia melihat kakinya kotor. Dia sangat bingung. Saat Louis sedang bermain dengan Ellie, Jude memanggilnya dan ingin memperlihatkan sesuatu. Ternyata kucing kesayangan Ellie mati tertabrak. Louis menutupi itu dari Ellie karena besok hari ulang tahunnya. Jude dan Louis pun merencanakan sesuatu. Saat malam tiba, Jude dan Louis pergi ke tempat pemakaman hewan itu. Dia menguburkan Crunch di sana. Saat sedang menggali, tiba-tiba Jude menawarkan sesuatu untuk Louis dan membawa Crunch dan Louis menaiki tumpukan ranting. Louis mengikutinya. Saat tiba di atas, Louis melihat sekitar banyak pohon kering dan diberi tanda. Mereka terus berjalan. Tiba-tiba Louis mendengar sesuatu. Jude pun mengatakan itu hanya suara anak-anak. Setibanya mereka di puncak, Jude menyuruh Louis menggali di sana dan mengubur kucing itu di sana. Louis menanyakan untuk apa menguburnya sejauh ini. Jude pun menjawabnya hanya mengubur saja, tidak ada apa-apa. Louis pun menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya, Louis dan Rahel akan memberitahu Ellie kalau kucingnya kabur dan tidak kembali. Tapi Ellie mengatakan dia ada di luar jendela semalam. Ibunya pun menjawab, mungkin kamu sedang bermimpi.
Tapi Ellie tidak sedang bermimpi dan menunjuk dia ada di dalam lemari. Ayah dan ibunya pun mengecek dan melihat Crunch benar ada kembali. Mereka berdua bingung, dan Louis menanyakan kepada Jude apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Jude tidak bisa menjelaskan dengan baik, karena itu tidak akan masuk akal bagi dokter sepertimu. Yang kita lakukan semalam itu untuk Ellie, kata Jude. Jude kembali ke rumah dan mencari tahu kebenaran tentang Pet Sematary di internet. Memang tak masuk akal untuknya. Saat sedang menyisir bulu kucingnya, Ellie dicakar oleh kucing kesayangannya, dan dia pun berlari ke ayahnya. Louis mengobati lukanya dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Saat Louis sedang bercinta dengan istrinya terkejut dan melihat Crunch sedang memakan burung yang masih hidup di kasurnya. Louis pun mengeluarkan Crunch dari kamarnya. Kucing itu pun mencakar Louis. Dia lebih garang dari sebelumnya. Louis mencari Crunch. Louis melihat ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan. Louis pun memasuki ruangan itu yang tiba-tiba berubah menjadi hutan. Saat melihat kakinya, dia melihat hutan berubah menjadi jalan. Lalu dia hampir tertabrak truk dan terpental masuk lagi ke dalam rumah. Louis dan Rahel mendapatkan kejadian-kejadian aneh. Setelah Crunch kembali, Louis melihat Rahel yang sedang ketakutan dan dia pun mencoba menenangkannya. Saat Ellie sedang menggambar, Louis melihat hasil gambar Ellie. Dan ada satu gambarnya yang terlihat aneh. Dan Louis menanyakan apa maksud dari gambarnya. Ellie menjawab kalau yang melakukannya Gage adiknya. Tiba-tiba, Gage menangis di dalam kamarnya. Louis pun menghampirinya dan melihat Crunch sudah berada di dalam ranjang Gage. Dan membuat Gage jadi ketakutan. Louis mengambil Gage dari ranjangnya. Kucing itu terus meong seperti marah. Louis menemui Jude. Dia mencari tahu sejarah tentang rumahnya. Jude memberikan buku dan menjelaskan hutan itu memiliki misteri dari dulu. Pemilik rumah sebelumnya sudah mengetahui hal itu. Dan mereka pindah dari sana dengan memberi tanda di pohon. Dan membangun jalan buntu untuk mencegah orang, tapi gagal. Jude menjelaskan anjingnya yang sempat dia hidupkan kembali, tapi anjingnya menyerang ibunya, dan ayahnya membunuhnya untuk kedua kalinya. Jude berpikir akan berbeda dengan kucing Ellie, karena anjingnya memang sudah kejam dari sebelum dia mati. Louis menjelaskan kalau kucingnya pun sering menyerang Ellie dan Gage. Jude pun meminta maaf. Louis membuang kucing Ellie. Saat hari ulang tahun Ellie tampak tak bersemangat. Saat tahu kucingnya tak kembali dan menyalahkan dirinya. Saat sedang asik bermain petak umpet, Ellie dan Jet bersembunyi di tepi jalan. Ellie melihat Crunch di tengah jalan dan mengejarnya. Gage yang melihat Crunch pun mengejarnya dan berlari. Gage hampir tertabrak oleh truk. Gage selamat karena ayahnya cepat menyadarinya dan mengambilnya. Sang supir yang terkejut, dia membanting setir dan membuat mobilnya terbalik hingga tanknya terlepas. Rahel melihat ada Ellie di sana. Tank itu menuju ke arah Ellie dengan sangat cepat. Rahel yang segera mengejarnya, namun Ellie tak tertolong. Ellie pun pergi untuk selama-lamanya di hari ulang tahunnya. Mereka menguburkan Ellie. Ibunya tidak kuat saat melihat Ellie dimakamkan. Selesai upacara pemakaman Ellie, Louis menidurkan Gage. Louis pun menghampiri istrinya dan menenangkannya yang masih terus menangis. Mereka terus mengingat kebersamaan bersama Ellie. Rahel sedang tidak ingin diam di rumah itu karena terus mengingat Ellie putrinya. Rahel dan Gage dijemput orang tua Rahel untuk sementara waktu. Jude dan Louis minum bersama, tapi Louis mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Jude dan membuat Jude tertidur. Louis mendatangi tempat putrinya dimakamkan. Dan Louis membongkar makam putrinya. Louis mengeluarkan putrinya dan berjalan menuju Pet Sematary. Dia menguburkan Ellie di sana.
Setelah kembali ke rumah, dia berharap putrinya bisa hidup kembali. Saat sedang tidur, Louis mendengar suara. Dia melihat ada Crunch masuk ke rumahnya. Dia terus mencari sumber suara itu sampai keluar rumah. Dia melihat ada jejak langkah masuk ke dalam rumah. Dia pun mengikuti jejak yang mengarah ke kamar Ellie. Saat melihat di ranjangnya Ellie, tidak ada di sana. Tiba-tiba Ellie muncul dari belakang, membuatnya terkejut dan bahagia. Putrinya sudah kembali. Dia pun segera memeluknya. Louis memandikan Ellie. Saat sedang membersihkan rambutnya, Louis kesulitan membersihkannya dan membuat rambutnya rontok parah. Louis melihat sesuatu di kepala Ellie. Saat sedang memperhatikannya, Ellie menoleh ke belakang. Louis pun menidurkan Ellie. Ellie menceritakan dia ingat saat pesta ulang tahunnya. Dia sangat bahagia saat melihat Crunch kembali pulang. Lalu dia melihat ada truk dan semuanya gelap. Ayahnya menjawab, "Tak apa-apa, sekarang kau kembali." Ellie menanyakan kembali dari mana. Ayahnya tidak ingin menjawabnya. Saat akan mematikan lampu, Ellie menanyakan kalau dia sudah mati. Dan dia ingin ayahnya tidur bersamanya. Ellie terus berbicara. Dia mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Dan dia menanyakan apakah ibu tahu soal ini. Ayah tidak menjawabnya dan hanya menangis dan menutup matanya. Keesokan harinya, Ellie menari. Tapi dia menghancurkan barang-barang yang berada di dekatnya. Louis membentak Ellie untuk menghentikannya. Rachel menelpon Louis, tapi Ellie melarang mengangkatnya. Rachel semakin cemas dan segera kembali pulang. Dan dia pun menelpon Jude untuk melihat keadaan suaminya. Tapi Louis tidak ingin dia masuk ke dalam rumahnya. Jude curiga Louis sudah melakukan sesuatu dan segera mengurungkannya sebelum terlambat. Saat Jude kembali ke rumahnya, Jude melihat Ellie di jendela rumah Louis dan segera mengunci pintu rumahnya dan mengambil pistol. Jude ketakutan dan dia bersiaga. Dia terus berjaga-jaga di dalam rumahnya dengan memegang pistol. Saat menuruni tangga, dia dikejutkan oleh Crunch. Dia pun tertawa dan ternyata kakinya ditusuk. Ellie menusuknya sampai dia terjatuh dari tangga. Saat akan mengambil pistolnya, Ellie menusuknya berkali-kali hingga dia mati. Sesampainya Rachel di rumah, dia melihat ada yang aneh dengan suaminya. Saat sedang menanyakan itu, dia melihat Ellie, dan Louis menjelaskannya. Ellie memeluk ibunya, tapi ibunya ketakutan dan masuk ke kamar mengunci pintu. Ellie merasa ibunya tidak suka dia kembali. Louis mencoba menenangkan Rachel dengan masuk ke kamar dan terus menjelaskannya. Tapi itu membuat Rachel menjadi semakin takut. Louis melihat Ellie di luar pintu kamar dan dia mengejarnya. Louis mengejar Ellie keluar dari rumah itu. Dia berpikir Ellie pergi. Rachel semakin ketakutan. Tiba-tiba Ellie menyerangnya dan menusuknya. Louis terus mencari Ellie ke rumah Jude. Louis melihat Jude sudah mati. Louis segera kembali ke rumahnya. Ellie terus berusaha membuka pintu untuk menyerang ibunya. Rachel memecahkan kaca jendela dan akan melompatkan Gage. Louis yang datang menangkap Gage dari bawah. Tapi Rachel tidak selamat, Ellie menusuknya. Louis mengamankan Gage ke dalam mobil. Ellie marah karena dia telah dihidupkan kembali. Dia menyalahkan ibu dan ayahnya, karena dia tidak bisa ke surga seperti yang mereka katakan. Sebelum Rachel mati, dia mengatakan dia tidak ingin dikubur di tempat itu. Tapi Ellie memukulnya hingga pingsan. Ellie mengirim ibunya ke tempat di mana dia dikuburkan. Saat Louis terbangun dari pingsannya, dia mencari Rachel.
tapi dia sudah terlambat. Ellie yang sangat marah karena telah dikuburkan di tempat itu, dia menyerang ayahnya. Louis berhasil lepas dari serangan Ellie. Dia akan membunuhnya lagi. Saat dia akan membunuh Ellie, Rachel menusuknya dari belakang sampai Louis mati. Ending dari ceritanya, keluarga Ellie semua dikubur di tempat yang sama, dan mereka hidup kembali. Mereka semua berkumpul. Saat pagi, mereka menjemput Gage yang diamankan oleh Louis di dalam mobil. Mungkin Gage akan mereka bunuh dan akan dikuburkan di tempat itu, dan juga Jude.